Jadi kalau buka-buka WA jangan mudah terpancing-pancing. Nah, ini tolong jemaah ini yang punya WA nih. Ya, yang punya WA ada postingan kan yang memanas tuh. Perlu kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arzaqana ilma wal hidayah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'd. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbaha lillahi ma fis samawati wal wa ma fil ard wa huwal azizul hakim. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin dan muslimat jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah. Kita terakhir kemarin yaitu membahas akhir surat daripada surat Al-Jum'ah. Di mana gambarannya bahwasanya manusia degil bukan sekarang saja. Manusia yang cinta kepada dunia bukan sekarang saja. Tapi dari dunia ini terbentang sudah ada pencinta-pencinta dunia. Salah satu dibuktikan dalam surat Al-Jum'ah ayat 11. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa idza ra'au tijaratan. Apabila mereka melihat perniagaan. Karena di dekat Masjid Nabawi itu dulu orang ya. Rombongan perdagangan itu dari Syam ya, dari Yaman. Itu merapatnya jualan itu mereka sampai ke Madinah. Di situ barang baru-baru, barang bagus-bagus. Pada waktu itu Nabi SAW sedang khatib Jumat. Ya, sedang khatib Jumat. Pas salat waktu mulai masuk, dagangan dibuka. Sehingga apa? Sebahagian berpikir yang ada di masjid, sebagian berpikir dia ada bagaimana mengejar barang-barang yang baru ini. Ya. Maka Bapak Ibu yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala, wa idza ra'au tijaratan aw lahwan. Nah, apabila mereka melihat perdagangan aw lahwan atau permainan-permainan anak-anak yang bagus-bagus, barang-barang bagus lah nih. Infaddu ilaiha, mereka berpaling ke sana. Mereka langsung ke tempat perdagangan itu, wataraku qaiman, dan mereka meninggalkan engkau berdiri sendirian. Nah, siapakah yang bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam? Ini dikatakan lam yabqa ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di waktu sedang Jumat itu, hari Jumat itu, illa Abu Bakar. Itu isi di masjid. Selebihnya pergi belanja semua. Ya. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Talhah, Zubair, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abdurrahman bin Auf, Abu Ubaidah bin Jarrah, Sa'id bin Zaid. Haula'i humul asaratul mubashshirun bil jannah. Mereka yang 10 itulah isi masjid. Kenapa? Mereka yang 10 itu dikatakan al-mubashshiruna bil jannah. Mereka yang dipastikan masuk surga. 10 orang. Selainnya di mana mereka? Di pasar. Kan degil namanya itu. Udah jelas hari Jumat. Maka idza nudiya lis-salati yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Nah, apabila engkau dipanggil melaksanakan salat pada hari Jumat, fas'au ila dzikrillah, cepatlah kamu pergi ke tempat salat.
cepatlah kamu pergi berzikir kepada Allah Subhanahu wa dzarul bai', tinggalkan segala jual beli. Kenapa? Karena ini sudah terjadi pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Tapi kalau tidak ada cerita seperti itu, tidak ada dalam Quran seperti ini. Artinya apa? Umat-umat degil itu ada dari masa dahulu. Jadi jangan heran kita menengok sekarang, kenapa degil-degil orang sekarang. Ya, memang setiap umat itu ada degil, ada baiknya. Imma kafiran wa imma kafiran wa imma syakura. Ada yang kafir, ada yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah itu Nabi berkhutbah, dia tengok orang di pasar semuanya. Maka ketika Nabi berkhutbah, di situ turun firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul ma indallahi khairun minal lahwi wa minat tijarah." Katakan hai Muhammad kepada sahabat-sahabatmu, apa katanya? Ma indallahi khairum minal lahwi wa minat tijarah. Apa yang akan diberikan Allah kepada kalian besok jauh lebih baik daripada perniagaan dan mainan-mainan itu. Wallahu khairur razikin. Allah adalah sebaik-baik pemberi rezeki. Jadi ini akhir daripada supaya kita bisa nyambung nanti kepada surah As-Saff. Jadi kita manjat ke atas dari juz ke-30 kita ke atas, karena kita mulai dulu dari juz amma kan. Maka sekarang kita sebenarnya balik ke belakang ini kan. Surah As-Saffat. Baik. Bapak hadirin yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala, oleh sebab itu apa? Gambaran yang kedua yang tersisa di situ adalah al-mubasysyiruna bil jannah. Asyarah al-mubasysyiruna bil jannah. 10 orang sahabat yang dijamin masuk surga. Berarti apa? Orang yang taat dan patuh kepada Allah, tidak degil dalam melaksanakan ibadah kepada Allah, itulah dia calon-calon penghuni surga. Nah, itu dilalahnya, isyaratnya yang dapat kita tangkap dari surah Al-Jum'ah itu. Ya. Ini sekarang orang Jumat kan beda Jumat zaman now dengan Jumat. Ustaz kan jadi khatib, tengok itu di belakang. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tidak ada, tidak anak, tidak ayah sama. Padahal itu diumumkan tuh. Nah, karena Ustaz jadi imam waktu Jumat itu nak tengok sebab ke belakang, kamu nengok begini juga dia. Ada untuk jamaah-jamaahnya hadir. Nah, jangan dibuka-buka juga WA itu sedang waktu Jumat. Kalau duduk semacam ini kita itikaf masjid boleh buka itu Qur'annya kan ada kan? Kita baca. Tapi sedang apa jangan WA juga lagi. Jangan chatting juga lagi. Nah, ini beda zaman now nih. Ya, Jumat zaman now dengan zaman dulu kan. Sekarang orang selfie malah sedang salat Jumat kan? Iya. Nah, sekarang kita masuk surah As-Saff. Nah, ini penting pembahasan kita Saff. Bismillahirrahmanirrahim. Surah As-Saff madaniyatun fi qaulil jami' fi ma dzakarahul Mawardi. Syekh Al-Imam Mawardi mengatakan bahwasanya surah As-Saff ini adalah turun di periode Madinah. Fi qaulil jami' menurut perkataan semua para ulama mengatakan surat ini turun pada periode Madinah waktu Nabi SAW hijrah ke Madinah. Waqila innaha makkiyah, dan ada sebagian kecil yang mengatakan dikatakan konon, nah mengatakan dia adalah makkiyah. Nah kalau ada yang kecil, ada yang kelompok besar, yang mana kita ikuti? Yang besar. Nah, secara aklamasi ya, suara terbanyak bahwasanya surat sini adalah surat Al-Madaniyah. Baik, surat Saff ini hiya arba'u asyara ayat. Dia cuma 14 ayat. Pendek. Ya, 14 ayat. Wa mi'atani wa ihda wa isruna kalimah. Banyak kata-katanya apa? Mi'atani 200, ihda 1, isruna 20. Berarti 221 kata. Kata-katanya. Kalau kurang-kurang yakin, rasanya hitung sendiri. Ya, ini dihitung. Bayangkan
ulama-ulama tafsir ini hidup dia tahun berapa, belum ada komputer, tapi tidak bisa menghitung sampai ke huruf-hurufnya. Ya. Jadi kalimat kata-kata yang terdapat dalam surat Shaf itu adalah 221 kata. Ya. Hurufnya berapa? Tis'umi'atin harfin. Nah, 900 huruf. Oh, hurufnya pun dihitung ya. Ya, surat Shaf ini terdiri pada tis'umi'atin harf. Yaitu 900 huruf. Baik. Diawali dia dengan kata sabbaha lillah. Diawali dengan kata-kata sabbaha. Ada beberapa surat yang diawali dengan kata-kata sabbaha. Termasuklah surat apa nih? As-Saff. Surat apa lagi? Al-Jum'ah. Surat apa lagi? Al-Hadid. Surat apa lagi? At-Taghabun. Diawali dia dengan kata. Nanti dalam surat lain kita akan bahas itu. Di sini tidak ada pembahasannya. Tapi dalam surat lain di antara yang 4 akan dibahas. Mengapa berurut dibahas tentang sabbaha. Apa sih hebatnya? Itu. Nah, di sini kita tengok mengapa Allah awali dengan kata-kata sabbaha sama dengan yang dibahas dalam surat Al-Jum'ah. Cuman dalam surah Al-Jum'ah itu diawali dengan yusabbihu. Dengan fi'il mudhari yusabbihu. Kalau sini fi'il madhi sabbaha. Tapi sama-sama artinya bertasbih. Bertasbih kepada Allah apapun yang ada di langit dan apapun yang ada di bumi. Wahwal azizul hakim. Sama persis dengan surah Al-Jum'ah. Beda. Dalam surat Jum'ah yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardil malikil qudusil azizil hakim. Ya, redaksinya berbeda tapi tetap tentang tasbih. Coba kita tengok. Untuk syarah hadil ayah yang araba fi awal surat Al-Hadid. Nanti akan kita tengok ini syarah ayat ini nih pada surah Al-Hadid. Nah, ini jadi tidak dibahas di sini dulu. Tidak dibahas di sini dulu. Yang dibahas ini apa? Wasumiyat surah bis-Saff ay safil qital fil harbi. Kenapa dinamakan surat ini surat Shaf? Karena adalah dalam kondisi peperangan. Nah, kita tengok. Dalam peperangan ini yang perlu Shaf. Kalau kita kan ada 2. Ada berbaris. Apa namanya? Kalau dalam baris berbaris namanya, ya ada yang ke belakang apa namanya itu? Berbanjar. Kalau bahasa Arabnya tobur, antrian. Ada yang jenis antrian ke belakang, ada yang. Nah, coba kita tengok. Kalau dalam peperangan dianjurkan shaf. Ya. Kenapa? Sama dalam waktu sholat. Kenapa? Dalam peperangan ada shaf, dalam sholat ada shaf. Kenapa? Karena sholat itu kunci kemenangan. Apa bukti kunci kemenangan? Hayya 'alas shalah. Setelah itu? Jadi orang yang rajin nanti shaf-shaf perang ini itu orang yang rutin sholatnya. Yang jarang-jarang sholatnya ketika musuh dia lari. Ini sudah ada gambaran-gambarannya. Mengapa disamakan? Nah, di dalam peperangan sistem shaf. Meskipun dikepung sistem shaf juga. Kenapa? Karena sistem shaf itu semua pada peran di depan. Pertama dulu kan. Kalau antrian ada depan, belakang. Makanya dalam sholat jenazah itu sistem antrian dibuat, bukan sistem shaf. Kenapa? Yang baik dalam shaf, pakai shaf juga. Shaf sholat jenazah panjangnya ke kiri kanan atau ke belakang kan? Nah, dibuat antriannya ke belakang. Bukan ke sini, tapi ke belakang. Kenapa? Itu sebagai bukti antrian kematian. Ya. Jadi kalau sudah mati kan ada peperangan lagi tuh.
Ya, jadi di situ nampaklah cara pelaksanaan gitu ya. Mengapa dibuat ke belakang seakan-akan dibayangkan, kalian nih antri nih. Nah, antri kematian kalian ini. Tapi kalau dalam sholat bersaf seperti ini apa? Supaya nampak kekuatan umat Islam itu. Jadi nanti kekuatannya itu tengoklah safnya berapa, kemudian dihitung berapa safnya, kemudian dihitung berapa panjangnya, itu untuk menentukan kekuatan umat Islam. Nah, Bapak Ibu hadirin yang Allah Subhanahu wa taala. Jadi dikatakan sumit surat as-saf, dikatakan surat saf, safal qital fil harb. Saf ya, prajurit peperangan dalam peperangan. Sekarang kita mulai dari ayat yang kedua. Nah, yang pertama ini sama seperti kemarin. Mengapa Allah bertasbih? Diawali Allah dengan kata-kata tasbih. Karena tasbih itu adalah ibadah semua makhluk. Untuk apa guna Allah buat ini? Ya. Besok Allah ingin tunjukkan barangkali sama kita. Hei, manusia, kayu itu bertasbih, beribadah nak kepada Allah? Ibadah. Batu? Ibadah. Coba kalian pikirkan. Kalian sudah ke mall, kayu itu? Dari pertama hidup sampai mati? Di situ. Seperti apa cantiknya mall. Seperti apa naik pesawat, seperti apa jalan-jalan. Tidak pernah dia jalan-jalan. Padahal ibadah juga ibadah kepada Allah. Artinya apa? Begitu sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Sama-sama ibadah kepada Allah, tapi Allah lebihkan kita dari makhluk lain. Daripada kita tak mau mengaji ke masjid, tak mau kita belajar, tak mau menggunakan akal kita, lebih baik jadi kayu saja. Kalau tidak jadi kayu, jadi kuda, jadi kucing, jadi anjing, jadi batu. Semuanya beribadah kepada Allah, namanya adalah tasbih. Ibadah makhluk Allah langit dan bumi adalah tasbih. Termasuk manusia. Cuman manusia ditambah 3 lagi. Tasbih untuk langit dan bumi semuanya. Kemudian kita tambah tahmid, tambah tahlil, tambah takbir. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Keempat ini Allah lebihkan untuk manusia. Untuk makhluk langit dan bumi semuanya hanya satu. Apa namanya? Tasbih. Cuman sayang banyak manusia yang tidak mengakui kelebihan yang Allah berikan. Ayat ini tentang akidah ini. Maha suci Allah, maha suci Allah. Berarti apa? Allah itu maha suci minas sai'i. Allah itu maha suci tanazzahu minas sai'. Allah itu maha suci daripada keburukan. Kenapa? Di sisi Allah tidak ada yang buruk. Sia-sia itu tidak ada. Ada baik dan buruk itu bagi siapa? Bagi kita. Kalau neraka bagi kita, baik apa buruk? Bagi kita. Bagi Allah, baik. Kenapa? Nah, orang yang ingkar kepada Allah sebaiknya masuk, lebih baik dia masuk neraka daripada masuk surga. Orang yang taat kepada Allah sebaiknya dia masuk surga. Bagi Allah tidak ada yang buruk. Yang buruk itu adalah penilaian kita, mindsetnya kita. Diberi Allah miskin, itu tidak buruk, kita saja yang menganggap buruk. Tapi bagi Allah itu baik. Bahkan Nabi berdoa, lah Allahumma sholli ma'al masakin, ya Allah bangkitkan aku bersama fakir masukkan ke dalam surga bersama zumara'il masakin, bersama kelompok-kelompok orang miskin. Tapi begini Ustaz, dia miskin tapi tak taat lagi. Bagi dia yang buruk, bagi Allah juga tidak buruk. Kenapa? Dia yang milih itu. Allah sudah jelaskan, neraka ini panas, neraka ini tidak baik bagi kalian.
Maka semua yang diciptakan Allah maha suci Allah daripada segala keburukan. Nilai keburukan itu siapa yang menilai? Awak. Contoh pisau. Alat nih, instrumen pisau. Kapan dia dianggap buruk? Pisau itu kan besi itu kan enggak punya nilai dia. Mau baik mau buruk tergantung siapa yang memakainya. Jadi apa yang dibuat Allah itu tergantung kita yang milih. Mana yang kita pilih? Dan Allah sudah kalau engkau diberi kemiskinan harus sabar. Itu yang baik. Ini sudah miskin dongkol lagi. 2 kali kena. Kalau dia kaya harus berinfak. Kalau dia bakhil dia kena. Kan sudah ada aturan mainnya. Kaya dan miskinnya bagi Allah baik. Ya, miskin kadang-kadang jadi tidak baik. Kaya kadang-kadang jadi tidak baik bagi kita. Tapi bagi Allah yang menciptakan itu adalah baik. Itu arti subhanallah tanazzaha minas sai'. Allah adalah maha suci daripada kejahatan dan keburukan. Yang menilai jahat tidak jahat. Kan masuk neraka itu kan jahat kan. Oh jahat Tuhan ini masuknya orang masuk neraka. Apa benar itu? Tidak benar. Jadi penilaian kepada orang jangan kita buat penilaian terhadap Tuhan. Kalau kita buat penilaian terhadap orang sama dengan penilaian terhadap Allah Subhanahu Wa Taala, kacau cara berfikirnya. Nah, Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Sekarang kita tengok ya ayyuhalladzina amanu. Hai orang-orang yang beriman, lima taquluna ma la taf'alun. Hai orang-orang yang beriman, kenapa engkau katakan apa yang engkau tak pernah lakukan? Mengapa engkau mengatakan apa yang tak engkau lakukan? Coba kita tengok syarahannya. Syarah kila sababun nuzul ayah ma ba'dahu wa mara'an Abdullah bin Salam. Nah, sebab nuzulnya adalah kemudian hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu qol, dia berkata bahwasanya qa'adana nafarum min ashabi Rasulullah sallallahu, kami duduk bersama-sama dengan sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, fatadzakarna, maka kami saling mengingatkan antara satu sama lain. Fakulna, kami mengatakan lau na'lamu ayil amal, jikalau kita ingin mengetahui apakah amal-amal yang paling baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada hadis Nabi mengatakan, jadi mereka itu kan bincang-bincang, nah, para sahabat mengingatkan tentang amal-amal yang paling bagus. Ada 3 kan amal yang paling bagus. Dalam Adabul Mufrad mengatakan amal-amal yang paling bagus ada 3. Pertama apa? Masih ingat Adabul Mufrad yang kita baca? Yang pertama ibadah kepada Allah. Yang kedua berbakti kepada 2 orang tua. Yang ketiga jihad fi sabilillah, ini dia. Serengkai. Yang pertama apa, Bu? Ibadah kepada Allah, tidak mensyirikkan Allah dengan sesuatu. Yang kedua, berbakti kepada orang tua. Ridhallah fi ridha walidain. Ridha Allah terletak pada ridha orang tua. Jadi ini tidak bisa ditawar-tawar. Pada Allah baik, tapi orang tua durhaka, neraka. Setelah hubungan dengan Allah baik, hubungan dengan orang tua baik. Kalau baik dengan hubungan dengan orang tua dengan orang lain, pasti baik. Orang tua aja baik, dia apalagi orang lain. Kemudian ketiga jihad fi sabil. Inilah dia. Sedang bicara-bicara itu. Nah, dan Nabi SAW ada di situ. Kemudian turunlah ayat ini. Ya, katanya qala radhiyallahu anhu faqara'a alaina Rasul sallallahu, maka Nabi membacakan kepada kami ayat ini. Ya, hadis diriwayatkan oleh At-Tirmizi. Nah, innal mu'minin qalu, orang-orang beriman berkata, lau alimna ahabal amal ilallah la amalna. Kalaulah kami tahu bahwasanya amal yang paling terbaik itu jihad, kami akan melakukannya. Tapi ketika terjadi peperangan, dihimbau peperangan, dia
lari. Ini masalahnya. Ayat ini kisah tentang masalah kekalahan di perang Uhud. Mana yang dulu? Uhud dulu atau Badar? Badar. Waktu peperangan Badar menang. Nah, surat Shaf ini ingin menggambarkan waktu peperangan Badar, ini bukit Badar, ini bukit Badar. Musuh dari sini, air minuman sudah ada sini. Rasul sudah pilih tempat yang strategis. Ini gunung, ini bukit, ini bukit. Jadi orang ini berlindung di bukit ini. Badar. Kemudian musuh dari sana. Apa strategi peperangannya? Rasul SAW menyuruh sahabat pagar betis. 300 orang pagar betis. Shaf. Tengok, mak banyak. Itu yang nampak. Belum di balik bukit lagi tuh. Yang nampak dia begitu pagar betisnya. Bersaf-saf dia kan. Tambah lagi Allah bantu dengan para malaikat. Jadi baris ke belakangnya itu softnya satu soft cuman barangkali kan. Cuman ke belakang itu malaikat yang Allah jelmakan. Kenapa? Allah bantu pada perang Badar itu 3.000 malaikat. Al-Qur'annya mengatakan ya, jadi pagar betis soft itu yang nampak. Itu kekuatan. Jadi soft itu merupakan kekuatan. Soft kita dalam sholat itu adalah simbol kekuatan kita. Simbol kemenangan kita. Hayya ala sholah, hayya alal falah. Ini karena softnya kurang kita kalah terus. Ekonomi kalah, politik kalah, segala kalah kita. Kenapa? Softnya udah kurang. Ada yang dalam soft, tidak mengerti pula dia bahwa dia ada dalam soft. Artinya ada yang tak sholat tapi tidak mengerti dia apa. Kenapa dia sholat? Hanya sebagai sholat. Nah, Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini kata-kata mereka. Nah, waktu perang Uhud lagi, sebagian tak tahu dia hadis Nabi SAW. Jadi ketika bercerita para sahabat itu apa katanya? Kala, lau alimna ahabbal amal illallah. Jika kalau kami tahu, lah perbuatan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah jihad, la amilna. Kami akan melaksanakannya. Wala badzalna fiha amwalana, kami akan menyerahkan harta kami untuk demi peperangan itu. Kata sahabat, wa anfusana, jangankan harta diri kami akan korbankan. Fa anzalallahu azza wa jalla innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan. Sesungguhnya Allah ya mencintai orang-orang yang berperang di Allah dalam keadaan bersaf. Artinya apa? Mereka sudah punya kok harta akan dikorbankan, jiwa akan dikorbankan. Ternyata apa? Waktu perang Uhud, nah safnya bubar. Kenapa bubar safnya? Karena malul ghanimah, harta rampasan perang. Posisi umat Islam di atas dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Kemudian orang-orang kafir ini di bawah, tinggal meningkah batu lagi nih, selesai ini. Pintarnya orang-orang kafir ini apa? Nah, pura-pura mati. Sebagian riwayat mengatakan pura-pura mati dia. Turunlah kita. Ya, ini banyak ini nampak ini. Ya. Pedang-pedangnya, apanya, hartanya, semuanya. Harta ghanimah, harta teman-teman peperangan. Nah, Nabi sudah komandokan sebelum ada komando, jangan bergerak. Cuman karena sebagian mereka menengok harta ghanimah, ya, mereka turun. Pas mereka turun, dibantilah satu persatu. Nah, sehingga Nabi patah giginya pada waktu itu, ya, panah. Begitulah, itu pentingnya saf. Apa artinya saf itu? Saf itu bukan hanya begini, tapi adalah kebersamaan. Tidak boleh satu di depan, satu belakang gitu. Harus sama. Istau sufufakum, luruskan saf kamu, rapatkan, ratakan. Kenapa? Ya, karena dengan yang satu dengan yang lain itu saling menguat. Kalbunyanun marsus, ya, bagikan suatu bangunan yang kokoh.
Kira-kira soft kita umat Islam sudah seperti itu sekarang? Ini why, limada, tanda kenapa? Ya, jawabannya mudah. Masih banyak hobbit dunia. Masih banyak cinta terhadap dunia. Nah, sekarang musim penyakit seperti ini, mau cinta-cinta dunia, di sana tergeletak, di sana tergeletak, di sana tergeletak. Saya dapat laporan dari rumah sakit umum, karena ada jamaah di situ dan orang yang bekerja di Palas itu tak pernah istirahat itu. 2 sekali datang. 1 hari, 3 sekali datang dan dengan berbagai rumah sakit yang ada Pekanbaru. Ya, ini kita jadi jangan pikirkan lagi kita pikirkan nasib umat Islam sekarang. Nah, justru ketika kita memikirkan nasib umat Islam ada upaya kita ya untuk kebersamaan. Apa yang bisa kita lakukan untuk menyelamatkan ini? Bukan memikirkan diri sendiri. Mudah-mudahan kalau kita mati dalam memperjuangkan Islam, itu saja. Ya, kalau kita pikir dunia apa lagi? Seperti kami yang umur 50 tahun ke atas. Ustaz sekarang 53 masuk 54 nih 2021. Apa lagi yang mau dicari? Bolak-balik mati. Bukan tak boleh berusaha. Ya. Tapi mari pikirkan juga perjuangan kita. Ini kita tengok ini sudah dahsyat sekali. Inilah ghosaun ka ghosa Israel. Anahnu yaumin qillah ya Rasulullah. Apakah kami di akhir zaman itu sedikit? La bal antum katsirun. Kamu bukan sedikit, kamu mayoritas, banyak. Walakin ghosaun ka ghosa Israel, akan tetapi kalian yang banyak itu bagaikan buih di atas lautan. Lautan dunia. Buih itu kitanya, diombang-ambing kita oleh dunia. Apa buktinya? Sebanyak itu kedai-kedai umat Islam tuh, kita belanja juga di kedai-kedai yang tak jelas. Itu bukti kita tidak bersatu. Coba kedai-kedai umat Islam tuh banyak. Mau beli peci, kita mau beli tasbih, ini di mana-mana masjid Ustaz jumpa, di masjid DPR, di masjid di mana-mana jumpa. Beli di situ kebutuhan-kebutuhan kita. Kenapa kita harus di tempat-tempat yang bukan orang kita? Itu buktinya. Nah, soft tadi udah tidak kuat lagi. Coba kita bersama jaga soft itu. Ya. Kalau umat Islam berbelanja di warung-warung muslim. Nah, kita tinggalkan itu. Seminggu aja lah. Udah miskin mereka. Mal-mal siapa punya? Isinya siapa? Apa enggak ada baju di kedai-kedai di Bukit Tinggi dan beli ada. Tapi gaya pergi ke mall. Itu giroh keislaman itu tidak habis. Maka orang jikalau tidak ada kecintaannya terhadap Islam, maka Allah Subhanahu wa taala cabut giroh di dalam hatinya terhadap Islam. Nuzi'an haibatul Islam, dicabut kehebatan Islam dalam hati. Sehingga apa? Dia beragama Islam tapi tidak bangga dengan agamanya. Ini yang terjadi. Allah, Bapak Ibu hadirin yang milik Allah Subhanahu wa taala. Ini seperti ini. Kalau dikatakan siapa yang Islam, semuanya tunjuk. Siapa di antara umat Islam yang belanja terus di kedai orang muslim? Siapa yang belanja di mall dan supermarket besar? Oh, semua. Kalau tidak bisa sepenuhnya,
Bertahap-tahaplah beransur sebagian di sini sebagian. Mahal-mahal dikit 500.000, ya biarkan ada. Ini kita mengaji juga, Islam itu bagus, Islam itu bagus. Makanya Muhammad Abduh pernah mengatakan, Syekhul Azhar, Rektor Al-Azhar mengatakan apa kata? Al-muslimun mahjubun, al-Islam mahjubun bil muslimin. Islam itu terhalang kehebatannya oleh pengikutnya, oleh penganutnya. Islam itu hebat. Al-Islam ya'lu wa la yu'ala. Islam itu tinggi dan tidak ada yang tinggi daripada Islam. Yang membuat rendahnya siapa? Umatnya. Makanya al-Islam mahjub bil muslimin. Islam itu terhalang kehebatannya oleh penganut-penganutnya. Ini yang kita kan. Jadi bicara soft. Jangan bicara perang angkat senjata dulu. Itu terakhir. Kalau ada penjajah Belanda dan sebagainya, itu dia. Kalau konteks sekarang ini apa? Soft kita. Maka saya bilang sama Pak Wali, dengan kami Ustaz juga termasuk pengurus masjid anak-anak paripurna. Kita coba masjid-masjid paripurna lah, yang luas lapangannya, membuka di situ namanya sekarang kan udah kita buat Z market. Z itu zakat market kecil-kecilan lah, walaupun sedikit. Bagi bapak yang punya usaha kaya, bukalah. Ya, ini kadang saya kesal juga di Panam itu ada 212. Orang libur panjang, libur pula dia. Datang saya, ngapa kalian ini, saya bilang. Ya karyawannya libur Pak, jam mana pula apanya katanya. Indomaret terus juga. Bukanya jam 9. Tutup jam 4:30. Kadang malam jam 8, jam 9 tutup. Orang ada yang 24 jam. Jadi bersaing kita. Kadang-kadang itu juga salah-salahnya. Nah, malas orang belanja situ kan. Ya, mau cari keperluan, orang jam 1 malam masih ada. Ini udah cepat Bu. Saya bilang, kenapa cepat kali tutupnya, saya bilang. Oh kita tidak sama dengan mereka SOP-nya berbeda. Tuh kalau tidak sama tuh, itulah payah. Ini, jadi gimana kita menyalahkan masyarakat? Ya, masyarakat itu alasannya. Ya, bukan mahal masalahnya Pak Ustaz. Kita mau belanja ke situ udah tutup. Pagi-pagi kita jam 7 mau belanja belum buka. Jumlahnya tak banyak pula tuh. Satu kecamatan kok ada belum? Ya, cabangnya. Kalau Indomaret dengan yang lain itu, jarak berapa kedai? Padahal yang punyanya orang lain, tapi yang kerjanya orang kita, ya dia kaya oleh orang kita Islam. Ya Allah. Itu mau menang kita, mau menang. Nggak baun dah. Ya. Kita bukan membenci mereka. Dalam bisnis silakanlah. Cuman kita ingin mengangkat harkat dan martabat kita. Kita punya aset, kita mayoritas, kok bisa kita diatur oleh minoritas? Kita mayoritas. Ya. Ini semoga roh umat Islam kembali bangkit gitu kan. Tingkatkan ekonomi balik. Kita bantu dari Basnas. Ya, kita bantu dari Basnas usahanya. Dari 300 orang kita bantu, itu yang mencuat. yang mencuat dari 300 orang itu paling tidak 12-13 orang. Yang lebih itu kembali kepada kemiskinannya. Dikasih bantuan, makan habis pokoknya. Besok minta lagi dia. Mengajukan permohonan. Datang mana Basnas nangis. Kami susah hidup. Tak dibantu. Di kitanya Basnas Kiki dibantu. Untuk dia aja yang lain belum dapat. Berat pekerjaan ini. Saya kira kerja di Basnas ya Allah berat sekali.
Ya, menghadapi orang menangis-nangis, menghadapi ini, kamu ndak adil, kamu harus bagi ini. Kadang-kadang dia pakai mobil itu minta juga dia untuk anaknya. Tak mengerti. Ini masalah kita. Jadi kalau kita sudah soft, ya, antara satu soft tuh, nah ada enggak selisih paham? Kalau selisih paham tidak ada satu soft dia. Itu arti umat Islam itu seia sekata, nah senasib, sepenungan. Tertelentang sama minum air, tertelungkup sama makan tanah. Ke bukit sama mendaki, kelurah sama menurun. Itu yang harus kita bina. Makanya Ustaz selalu ulang, mengapa Palestina itu mampu diraih oleh Salahuddin Al-Ayyubi? Kenapa? Karena dia menengok, saya akan taklukkan Palestina apabila umat Islam di masjidnya salat subuhnya sama banyak dengan salat Jumat. Kira-kira udah ada enggak di tempat kita? Enggak baun. Bukan pesimis. Ya. Tapi ngambil contoh yang telah sudah mengambil tuah kepada yang menang. Ya kan tuh? Ngambil contoh bagian sudah, ngambil tuah kepada yang menang. Nah, kepada yang menang dulu, Salahuddin menang dia. Seperti itu. Padahal salat Jumat hukumnya wajib, ngaji juga Mengapa ramai Jumat daripada pengajian? Padahal sama-sama wajib. Nah, inilah yang membuat soft kita buyar. Kalau soft kita buyar, jangan harap kita menang. Karena contohnya pada zaman Rasulullah SAW hanya 300 orang. Tapi betul-betul militan bisa mengalahkan fi'atin apa kata Allah? Lah kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atin katsiratan biiznillah. Betapa banyaknya jumlahnya orang yang sedikit bisa mengalahkan yang. Nah, kenapa? Kemenangan itu bukan sebenarnya pada jumlah. Ingat, kemenangan umat Islam tidak terletak pada jumlah. Tapi terletak pada apa? Kualitas. 300 orang taat kepada Allah. Ya Allah. Belum lagi. Ya Allah baru udah turun. 3.000 malaikat. Kualitas. Kita masih banyak tapi dipertanyakan kualitasnya. Ya Allah tolong. Terus juga bencana seperti itu. Kenapa? Yang berdoa itu juga tidak berkualitas. Dia juga nipu masyarakat. Dia juga banyak dosanya. Ini yang jadi persoalan. Jadi Pak, soft kita lagi acak-acakan. Bapak Ibu hadirin Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah Subhanahu wa taala, innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi safan. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang mereka berperang di jalan Allah safan, dalam keadaan artinya apa? Satu senasib sepenguan semua. Maju sama maju, lah hidup sama hidup, mati sama iskariman au mut syahidan. Hiduplah jadi orang mulia atau kamu mati syahid. Ini dalam konteks kita. Nah, dalam sekarang kita belum memakai seperti konsep mati syahid karena kita belum berperang lagi. Cuma apa? Perang kita sekarang adalah perang akhlak, ya, perang ekonomi. Nah, bagaimana ekonomi kita ditingkatkan? Bagaimana akhlak kita, akhlak orang yang baik-baik? Kalau itu kita jual, nilai jualnya bagus, insya Allah akan bersatu. Nah, ini sekarang ulama sudah terpecah, tokoh masyarakatnya sudah terpecah, ini terpecah, ini sengaja dibentuk. Kenapa? Karena mereka tahu, ya, kalau ulamanya dipecah, pasti masyarakatnya buyar. Kenapa? Karena masyarakat itu ikut ulamanya masing-masing. Ketika ulamanya diusik, keroyok senai. Ulama diusik, keroyok. Akhirnya masyarakat masa ini sama masa ini keroyok. Tatkala mereka keroyok itu, buatlah, ya, skenarionya akhirnya apa? Ini hancur. Bahkan orang kita mengatakan menang jadi arang, kalah jadi abu. Jadi
Kalau buka-buka WA jangan mudah terpancing-pancing. Nah, ini tolong jemaah ini yang punya WA nih. Ya, yang punya WA ada postingan kan yang memanas tuh. Perlu kita dia apa saja tolong admin. Tolong adminnya dihapus karena ini sifatnya mengadu-ngadu domba. Itu sengaja dibuat mengadu domba antara buya ini ke buya ini, sudah panas-panasan. Itu orang lain yang beruntung. Kita kan enak kadang bacanya. Nah, ini buya panutan saya dihina nih begini. Betul pula kamu yang celaka. Balas. Jadi besok kalau ada rupa hinaan siapapun seperti itu, nah suruh adminnya suruh hapus itu. Ya, mari kita tingkatkan kesatuan dan persatuan kita sebagai umat Islam. Jangan antara kita berpecah belah. Itu isi-isi daripada postingan kita. Jangan memancing-mancing, memanas-manas lagi. Ya. Kemudian 2 WA usahakan belanja di tempat saudara-saudara kita yang muslim. Itu yang kita sebarkan. Jadi tidak ada kita lagi memanas-manasi, mengompor-ngompori. Ya, itu akan berbahaya sekali. Orang untung, kita yang buntung. Nah, Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi, waktu perang Uhud itu inilah yang terjadi. Dia mengatakan tapi tidak melakukan. Kalau ada peperangan nanti kami ikut satu. Kalau ada peperangan dia artinya antakulu ma la taf'alun kabura maqtan indallah antakulu ma la taf'alun. Dosa besar di sisi Allah orang yang hanya pandai berbicara tapi tidak bisa berbuat. Nah, Bapak Ibu hadirin yang Allah Subhanahu, coba kita perhatikan ayatnya. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma ta'malun ilah. Nah, qila lamma akhbarallahu ta'ala rasulahu bisawabil ahlil badar. Tatkala Allah memberikan informasi kepada Rasul SAW tentang pahala ahli badar. Karena perang badar dulu kan. Waktu perang badar. Orang yang berperang badar syahid. Semua orang mau. Ya. Qalatis sahabah, para sahabat berkata, lain laqaina qitalan lanafiru anna fihi wasaman. Kalau datanglah kami informasi tentang masalah ada peperangan lagi, kami tidak akan ketinggalan. Kami akan luangkan waktu kami sebesar untuk mengikuti peperangan itu. Kata siapa? Kata sahabat ya. Fafirru yauma Uhud. Maka tibalah seruan perang. Setelah dia mengatakan itu, tibalah seruan untuk perang Uhud. Fa'ayyarahumullahu bihadzal ayah. Ya. Wa qila nuzilat fi sya'nil qital karena rajul yaqulu qatalat lam yuqatil. Ada orang kata, saya mau berperang. Kemudian dia tidak ikut gitu. Jadi ini dikatakan ini sebagian sahabat yang melanggar perintah Allah dan perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau Rasul menceritakan bagaimana pahala perang Badar, kemudian para sahabat menanggapinya, mau. Setelah itu tibalah saatnya perang Uhud. Nah, di perang Uhud ternyata banyak para sahabat yang mundur ke belakang. Nah, tetapi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para sahabat itu sudah dimintakan keampunan oleh Rasulullah kepada Allah. Itu bedanya dengan Rasulullah. Kenapa? Fabima rahmatim minallahi lintalahum walau kunta fazzan ghalizal qalbi lam faddu alaiha fa'fu an wastaghfir lahum wasawirhum fil amri. Apa kata Rasul berdiri ingin memecat prajurit-prajurit yang lari dari peperangan. Ingin memecatnya. Kupecat kalian, begitulah kira-kira. Tapi turun ayat. Hai Muhammad, dengan kasih sayang Allah lah kamu bisa, dengan kasih sayang Allah lah kamu bisa berkasih sayang antara sama kamu. Jika engkau kasar dan keras, prajuritmu akan lari daripada kelilingmu, maka siapa yang akan membantu kamu?
Fa'fu anhum wastaghfir lahum. Berikan maaf kepada mereka, mintakan keampunan untuk mereka. Jadi orang-orang yang memang tersalah dalam perang Uhud itu sudah dimintakan kemaafan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sudah mintakan keampunan. Berikan kemaafan, ampuni, mintakan kepada Allah keampunan untuk mereka. Kemudian wasyawirhum fil amri, banyaklah bermusyawarah. Ini kelemahan kita umat Islam. Umat Islam sekarang adalah tidak mau bermusyawarah antara satu sama lain. Nah, antara Muhammadiyah dengan NU. Misalnya kalau musyawarah kan bagus itu. Antara Muhammadiyah dengan NU, partai-partai Islam. Mana partai Islam? PBNU misalnya, PKS misalnya, apa lagi? PAN misalnya, mana lagi? Nah, yang mereka, kalaulah mereka itu mau musyawarah, nah partai-partai Islam musyawarah, kemudian organisasi PBNU Muhammadiyah musyawarah semuanya, ya ambil satu kesepakatan pasti kita akan menang. Tapi kita sengaja digontok-gontokkan, diadu domba. Nah, ini kita harus paham juga, ya sebagian kita barangkali paham, sebagian kita tak paham. Kenapa nih? Ingat kita sekarang dalam mihnah namanya, ujian berat. Ujian beratnya adalah divide et impera. Nah, sistem adu domba. Belanda menguasai Indonesia itu diadu domba. Ini penjajah zaman now ini juga melakukan seperti itu, diadu domba. Nah, maka kita akan hancur. Di balik kehancuran itu mereka akan menguasai kita semuanya. Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala, dalam WA kita, dalam postingan kita, tolonglah yang sejuk-sejuk kita sampaikan, ya. Yang ada pemanas-manaskan antara kelompok ini jangan digubris, lepaskan aja lah. Kalau tidak bisa beri nasihat, lepaskan aja lah. Biarkan seperti itu. Ya, semakin dikomen, semakin panas dia, semakin dikomen, semakin panas. Akhirnya mungkin bisa kita berperang. Inilah. Baik, sampai ayat kedua kita bahas, nanti insyaallah akan kita lanjutkan. Inilah paling tidak memberikan nasihat kepada kita semua. Apa yang bisa saya berikan nasihat, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua, terutama untuk keutuhan umat Islam, untuk kesatuan dan persatuan umat Islam jangan sampai pecah. Nah, kita adalah agama yang besar, agama yang mayoritas, harus kita menjadi tuan di rumah sendiri. Jangan menjadi tamu di rumah kita sendiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.